Misi Pak Gus. Ya, silakan. Oh, Pak Halid. Silakan Pak Halid. Gimana Pak kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak. Oh, enggak ada apa-apa. Ini yang di santri ini lagi ngoreksi kerjaan anak-anak. Gimana? Ada yang mau saya sampaikan Pak. Oh iya. Jadi saya merasa tidak enak gitu, ketika ada pengawas dan supervisi di kelas saya. Hanya yang membuat saya tidak enak itu beliau menegur saya dan mungkin disampaikan ke kepala sekolah. Oh gitu. Jadi Bapak tidak enak ya kesalahan Bapak disampaikan ke kepala sekolah. Iya. Kira-kira kenapa ini Pak? Ya masalahnya awalnya saya mungkin sudah terbawa gaya mengajar saya terlalu asik dengan media IT, tetapi belum menggunakan buku teks. Ya, mungkin dari kelas tadi itu agak tersinggung. Jadi bahwa ya kan yang penting sudah menyampaikan konten gitu kan. Dari mana tahu kalau Pak Ngawas itu tersinggung? Iya, beliau mengatakan beliau ke saya saat proses pembelajaran kok Bapak tidak menggunakan buku teks. Saya sudah mengambil intinya saja seperti itu. Terus reaksi pengawas tadi seperti apa sehingga Pak Alif menyimpulkan pengawas itu tersinggung? Ya, beliau mengatakan buku teks itu wajib ya, sebagai buku wajib untuk pelaksanaan pembelajaran, yang lain hanya pendukung, walaupun porsinya ataupun apapun tujuan pelajarannya, yang penting buku teks tetap digunakan untuk acuan. Jadi kalau saya melihat apa yang Bapak sampaikan, Bapak ini ya kayaknya kurang terima kalau dikatakan salah hal seperti itu. Iya. Cuman masalahnya juga ini juga disampaikan ke atasan. Iya. Enak juga. Was-was gitu. Kira-kira kalau pengawas itu sampai ke atasan, kekhawatiran apa yang Pak Halid pikirkan? Saya takutnya dimarah, ditegur, gitu kan. Maklumlah apa? Takut beliau emosi atau mempermalukan sekolah, gitu kan. Jadi saya nyantai-nyantai di situ Pak. Terus kalau tahu apa-apa yang kira-kira yang terjadi, apa yang Pak Halid lakukan untuk mengantisipasi ini? Antisipasi tersebut, yang pertama saya akan mengakui kesalahan saya dan tidak menggunakan buku teks. Kemudian saya akan menggunakan buku teks selanjutnya. Kemudian saya meminta maaf kepada kepala sekolah dan menyampaikan kejadian ini kepada beliau yang terjadi saat supervisi pengawas tadi. Dan saya juga akan meminta maaf juga kepada pengawas dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan tetap menggunakan buku teks dan media yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Kapan kira-kira Bapak akan datang ke kepala sekolah? Ini kepala sekolah masih ada kegiatan luar, mungkin siang ini nanti datang, mungkin siang sudah datang saya langsung mencari karena takutnya terlalu berlarut-larut. Jadi Bapak sudah mempersiapkan apa yang mau disampaikan ke kepala sekolah tentang kejadian ini? Iya Pak. Kira-kira setelah kejadian ini apa yang Pak Halid ambil pelajaran? Ya pelajaran menurut saya nanti saya akan melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, harusnya tidak meninggalkan buku teks Pak, karena di dalam buku teks itu adalah acuan. Nah, karena acuan kemudian yang lain hanyalah pendukung. Buku teks menurut Pak Halid wajib ya? Menurut pengawas juga wajib ya? Ya, karena menurut pengawas itu wajib bagi saya. Jadi saya sudah membaca rangkumannya gitu kan. Tapi di sini Pak Halid sudah terima belum kalau buku teks itu wajib? Saya terima Pak. Terima ya? Terima karena terpaksa atau terima karena memang betul menurut Bapak memang buku teks itu harusnya dipakai juga? Ya, menurut saya memang dipakai juga. Walaupun tidak teks lah gitu kan. Bisa berkreasi kalau. Oke, jadi itu ya masalahnya kayaknya tadi sudah ini menyampaikan yang apa kita semuanya tadi malu-malu dan atas kejadian yang tadi
Terima kasih Pak Agus, tadi datang menerima saya dengan baik dan saya bercerita tanpa sadar ya, tadi sudah tertawa dan itu akhirnya saya sudah sedikit menghilangkan rasa cemas saya gitu, Pak. Walaupun belum tentu nanti berhadapan dengan swasta apa yang hasilnya gitu kan. Ya, semoga nanti kalau setelah dengan penuh bahagia, senyum aja Pak. Itu akan mengatasi masalah. Baik Pak, terima kasih, saatnya kita laksanakan. Oke, selamat ketemu dengan Fatwa. Ya, semoga sukses apa yang Pak lakukan. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Ya, sama-sama. Ya baik, nah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agus itu dan Pak Agus Dekosi sudah berjalan dengan baik sekali dan mereka alih percakapannya juga sudah melalui melalui tujuan dengan alutsista ya, sudah menyampaikan tujuannya, ada identifikasi masalahnya dan akhirnya Pak Agus juga mendorong Pak Haris untuk melakukan sebuah rencana aksi, yaitu nanti datang ke kepala sekolah untuk meminta maka ya itu sudah sangat bagus sekali. Pak Haris sudah memberikan langkah untuk menyelesaikan masalahnya dan Pak Agus Dekosi sudah memberikan jalan untuk Pak Haris untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, sangat hebat sekali, mantap, terus semangat untuk kita semua. Salam dan bahagia. Bapak lakukan dan apa yang akan Bapak pertahankan? Iya. Jadi nanti setelah orang tua itu datang ke sekolah, nanti saya akan kaji betul, diagnosis betul, betulkah anak ini di rumah itu sudah diajari dengan sopan santun, bagaimana hubungan dengan orang tuanya itu seperti apa, kemudian kesehariannya seperti apa. Jadi kalau saya tahu anak ini ternyata memang butuh bimbingan khusus, artinya selama pandemi mereka dibiarkan orang tua, nanti saya akan masuk ke situ, artinya coba memberikan pemahaman bahwa kita harus menghormati sesama manusia, terutama dalam norma kebajikan itu norma kesopanan. Jadi setelah ini saya orang tuanya saya panggil, saya konfirmasi betul informasinya dan saya dapatkan data yang valid, maka sepertinya saya harus memberikan pembinaan khusus ke anak ini. Mungkin ada cara lain Pak Agus? Ya, selain itu saya juga akan berkonfirmasi dengan wali kelas, soalnya barangkali kalau dia sikap tidak sopan itu hanya kepada saya saja atau kepada guru-guru lain atau kepada teman-temannya. Ini nanti akan kami tanyakan juga dengan wali kelas. Jadi nanti akan saya tanyakan. Dan itu aja Pak. Akhirnya saya juga nanti akan mengobservasi ini pergaulannya di kelas dengan temannya seperti apa. Nanti kira-kira satu hari saya akan mengobservasi dia, kemudian saya panggil orang tuanya dengan izin wali kelas dan koordinasi dengan sekolah untuk memanggil anak ini. Jangan sampai anak ini nanti tidak sopan ini karena mereka belum tahu sama sekali. Juga sampai sebagai guru untuk mengingatkan supaya bahwa dalam bergaul itu ada yang namanya norma sopan santun. Mereka nanti betul-betul tindakan menghormati itu dari dalam dirinya, bukan karena saya paksa untuk minta maaf. Begitu. Yang akan Bapak lakukan itu udah banyak sekali. Nah nanti pada saat Bapak udah melakukan itu dan anak-anak Bapak itu sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, bagaimana cara Bapak untuk mempertahankannya? Ya, jadi memang kedekatan antara guru dengan siswa itu selain di dalam pelajaran juga di lingkungan sosial di kelasnya atau di luar kelasnya. Jadi yang akan saya pertahankan supaya kami saling mengenal lebih dalam lagi tentang anak ini dan itulah anak yang lain. Jadi dari kasus ini nanti akan saya kembangkan ke kasus-kasus atau ke anak-anak yang lain. Jadi resep yang ada ini nanti akan jadi pelajaran buat saya ambil kasus ini untuk bisa dipraktekkan ke anak-anak yang lain sehingga mereka memiliki sopan santun juga. Jadi jangan gara-gara
nanti yang lainnya tidak tertangani, tapi semuanya akan tertangani. Sebetulnya begitu. Kira-kira kapan Bapak ini melakukan? Ya setelah memanggil orang tuanya, setelah 1 hari setelah besok kan saya mau observasi anak ini. Kemudian setelah 1 hari saya memanggil orang tuanya dari data paut orang tua dan saya, kemudian akan saya kembangkan ke anak-anak yang lain supaya mereka berbuat sesuatu memang sesuai dengan kewajiban itu membuat semacam kesepakatan atau keyakinan bersama tentang kewajiban yang akan dilakukan di kelas. Baik, bagus sekali Pak ya. Sebenarnya Bapak sudah bisa mengatasi permasalahan Bapak sendiri. Jadi sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah berbicara pada saya? Iya, jadi saya sudah terang ini apa yang akan saya lakukan jelas, dan itu tadi sudah memuatkan saya untuk bisa melakukan ini dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah akan saya lakukan dengan sungguh-sungguh juga. Mendalgai Pak ya. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang Bapak cita-citakan kepada anak murid Bapak nanti bisa terrealisasi. Iya, terima kasih Bu atas masukannya dan atas diskusi kita hari ini. Saya jadi cerah bagaimana perjalanan saya selanjutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Guru. Baik, dari percakapan keduanya sudah luar biasa baiknya. Saya sudah melalui tujuan kita dan Pak Agus sudah memberikan solusi tentang masalahnya. Kemudian begitu dia memberi langkah nanti menyelesaikannya. Berlaku ada pelaksanaan tadi. Kemudian juga memberi bagaimana cara penyelesaian masalahnya juga sudah. Baik, teruslah belajar dan sukses, selalu tetap semangat dan bahagia. Mantap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol ini boleh Pak? Baik Pak. Dari mana tadi? Iya dari lab tadi Pak. Tadi. Jadi Pak, saya itu tadi praktikum. Kok rasa-rasanya anak-anak itu tidak konsep praktikum. Ada yang kerja, terus ada lagi yang tidak kerja. Ini menurut Bapak gimana? Jadi tadi pas praktikum ada anak-anak yang tidak berhasil. Jadi jauh ke sini untuk Supaya anak itu konsentrasi di dalam praktikum, kerjasama itu ada. sebelumnya apakah seperti itu? Ya, kalau kelas-kelas sebelumnya saya rasa sama juga Pak. Jadi banyak anak itu yang satu kelompok 5 orang, 3 orang kerja, 2 orang ini kerja. Dan saya itu anaknya itu aja Pak. Dari anak-anak itu aja yang nggak mau kerja. Ya, saya lihat itu di sana dia saya tegur Pak. Saya tegur, tidak saya tegur. Kemudian dia langsung berhenti mainnya. Saya masuk ke ini ke kelompok lain, giliran dia main lagi. Jadi kayaknya mereka tertibnya itu ketika kelihatan saya aja. Tapi kalau saya nggak lihat, balik lagi. Ya, berarti di masalah itu mereka tidak konsentrasi, tidak praktek dengan baik ketika tidak ada pilihan. Selain apakah langkah-langkah yang lain sudah ada Bapak ambil untuk menentukan mereka? Jadi setelah menegur itu kok nggak ada perubahan, kayaknya ini ada satu cara bagaimana anak itu berbuat itu lahir dari keyakinan sendiri. Kalau hanya ditegur, kayaknya kalau nggak ada saya pasti balik lagi. Kayaknya saya ingin menunjukkan bagaimana mereka itu disiplin itu atau praktek itu karena keinginan sendiri, bukan dari teguran saya atau karena yang lainnya. Jadi untuk meyakini bahwa mereka untuk bisa sadar sendiri apa-apa yang Bapak lakukan. Sepertinya dapat saya lakukan nanti sebelum ini Pak, sebelum praktikum semuanya saya kumpulkan dulu, kemudian saya mencoba mereka untuk konsentrasi penuh pada kegiatan itu dengan saya kemarin
mindfulness gitu Pak, bagaimana menghadirkan atau sadar betul-betul tentang dirinya dengan kondisi sekarang. Jadi dengan itu mereka akan konsentrasi. Ya, baik. Untuk meyakinkan yang Bapak ajukan, mungkin untuk mengukurnya nanti ada. Oh ya, jadi nanti kan mereka kumpul dalam satu ruangan di dulu sebelum mereka kerja semuanya saya pakai trik itu tadi, pernapasan dan sebagainya, dan sudah tenang, lalu nanti saya memberikan ini pencerahan ke anak-anak bahwa kita dalam praktik ini harus gotong royong. Ini nilai keberhasilan yang harus saya tanamkan ke mereka. Jadi tidak ada yang namanya satu kerja yang lainnya tidak kerja. Mereka harus kerja sama. Baik, bagus. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan nanti bisa sebagai pengalaman juga mungkin. Iya. Terus gimana ke perasaan Bapak saat ini setelah atau mau minum teh dulu? Nanti ini kalau sudah ini sudah saya ungkapkan menurut saya rasanya plong. Jadi saya dapat tahu betul langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Karena tadi agak emosi Pak, jadi tidak ketemu jalannya. Jadi dengan diskusi dengan Bapak tadi sudah mengarahkan saya tentang apa yang harus saya lakukan sebaiknya. Jadi terang apa yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi itu saya akan melakukan kelas itu konsentrasi dulu dengan mindfulness tadi. Kemudian saya akan memberikan pemahaman kepada anak-anak, mengajak anak-anak untuk meyakini keberhasilan bahwa kita harus gotong royong. Dan ini mungkin jadi slogan yang harus saya tanam terus ke anak-anak. Baik, Pak Agus, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Agus, dan saya yakin percaya Pak Agus adalah guru yang penuh semangat, yang selalu memberikan terbaik kepada murid-muridnya. Amin Pak. Sebenarnya ada bukunya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas diskusinya hari ini Pak. Saya terima sekali. Pasti mohon diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari alur percakapan yang sudah dilakukan oleh Pak Halid dan Pak Agus, melakukan coaching tadi barusan sudah sangat baik dan sesuai dengan alur cerita. Nah, dengan masalah tadi anak yang tidak konsentrasi pada saat praktikum, itu Pak Agus sudah menyelesaikan masalahnya dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, begitu juga dengan Pak Halid sudah bertanggung jawab sebagai coach yang baik dan melakukannya dengan runtutan cerita yang benar. Oke, mungkin itu saja. Yang jelas keren, semangat dan tetap berjaya. Bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Ina. Sore Bu Santi. Apa kabarnya Bu Ina? Hari ini Kurang baik Bu Santi, saya ini demam, batuk, pilek. Oh iya, semoga Ibu segera diberikan kesembuhan ya. Tadi saya melihat Ibu sedikit termenung, keningnya berkerut. Apa sih yang Ibu pikirkan? Iya, memang saya akhir ini memikirkan situasi di kelas saya Bu Santi. Belakangan ini anak-anak tuh kok kurang motivasi dalam belajar begitu. Oh begitu, jadi murid Bu Ina ini belum ada motivasi dalam belajar. Iya, benar. Bagaimana kita bicara sebentar Bu Ina? Oh iya, ayo Bu Santi. Baik, tadi kan Ibu bicara tentang murid belum kurang motivasinya. Nah, bagaimana sekarang kita cari solusinya? Menurut Bu, mengapa anak-anak Ibu itu kurang termotivasi dalam belajar? Ini mungkin ya sejauh ini nih anak-anak tuh lebih cenderung suka bermain game online. Selain itu kan dampak pandemi itu 2 tahun yang belakangan ini Bu Santi mengakibatkan anak-anak itu tuh terlihat manja gitu kan. Biasa pekerjaan rumah dibantu orang tua seperti itu. Akhirnya saat tatap muka hal-hal seperti itu tuh masih berulang di kelas. Mereka tuh manja, malas, dan akhirnya banyak tugas yang tidak dikerjakan seperti itu. Motivasinya juga kurang, inginnya bermain di rumah, mungkin orang tua yang mengerjakan tugas-tugasnya seperti
itu. Oh begitu, berarti mereka cenderung bermain online sehingga yang mengerjakan tugas itu anak-anaknya, orang tuanya gitu ya. Ya benar sekali. Nah sekarang menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan agar dapat menarik minat belajar siswa kembali? Saya berpikir begini ya, saya ingin membuat suatu pembelajaran yang dapat menarik motivasi siswa. Mungkin dengan menciptakan pembelajaran yang menarik. Bagaimana Mas Andri? Wah, bagus sekali itu. Itu ide yang bagus, materi yang menarik. Mungkin itu bisa menarik kembali motivasi anak dalam belajar. Apakah selain dari itu, ada nggak cara-cara lain yang dapat Ibu kembangkan? Ini masih rencana saya nih. Saya ingin menciptakan kelas yang menyenangkan, agar kan kalau suasananya senang begitu ya pesan ya, pasti hati mereka juga senang untuk belajar, dan saya berharap lambat laun motivasi mereka juga akan meningkat begitu. Bagaimana Mas Santi? Wah, mantap sekali itu Bu Pina. Mungkin dengan itu bisa menarik mereka dan bisa membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dan mereka kembali aktif. Dan lebih mungkin bisa menumbuhkan minat belajar mereka kembali. Baiklah kalau begitu, semoga ini berjalan dengan baik, ya. Semoga bisa lancar dan anak kembali semangat. Ya, saya yakin bersemangat untuk menerapkan itu pesan. Baik Bu. Sama baiklah kalau gitu. Terima kasih Bu Pina ya. Saya terima kasih karena Bu Santi sudah membuka pikiran saya untuk agar saya termotivasi lagi dalam belajar. Baik, Terima kasih Bu Santi. Ya, jadi dari catatan ini tadi saya melihat Bu Santi sebagai coach sudah melakukan menggali potensi-potensi atau tidak terlalu menggurui coachingnya. Artinya Bu Vina sebagai coachingnya tadi betul-betul mengungkapkan ide-idenya, undang-undangnya, dan sekaligus semuanya keluar semua dengan gestur, dengan bahasa tubuh dari Bu Santi yang mendukung tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Vina. Jadi dari alotir tadi yang pertama tujuan tadi sudah disampaikan bersama untuk pertemuan ini tujuan berapa, kemudian identifikasi sudah dipancing oleh coachnya. Jadi Bu Susanti, Bu Susanti, Bu Santi sudah melakukan istilahnya memancing untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang dialami oleh Bu Vina. Jadi saya kira percakapan hari ini untuk coachingnya sudah melalui alur tirta tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu Tri. Silakan duduk. Ada apa ini, Bu Tri? Kalau tungguin biasanya. Begini Pak, ada yang ingin saya bicarakan ke Bapak gitu. Oh, apa itu bicaranya Pak Bu? Kalau boleh tahu. Mengenai kelas saya gitu Pak ya. Nah, di kelas saya ini kebetulan sekarang itu murid saya itu agak sulit di manajemen gitu. Jadi saya agak susah memanajemen kelas dengan baik gitu Pak. Oh, gitu. Mengajarkan anak-anak. Jadi siswanya susah untuk diarahkan ya? Iya, ada salah satu siswa gitu Pak. Satu ya? Iya, ada salah satu siswa yang luar biasa aktifnya gitu Pak. Jadi saya agak susah nih, karena saya sendiri mengajar. Nah, jadi saya agak susah memanagenya dengan baik. Jadi pas pada saat mengajar, yang lain duduk di rumah lagi gitu. Jadi tujuan Ibu kita diskusi di sini untuk apa Pak? Nah itu Bapak, mungkin saya ingin pendapat Bapak gitu ya. Gimana cara saya nanti menghandle dengan baik gitu Pak. Gimana saya mengatasi dengan baik gitu Pak. Bapak ada masukan. Ya, jadi tujuan Bu Fitri supaya nanti ada cara yang menangani anak itu. Iya Pak. Kalau menurut kita Bu Fitri kira-kira kenapa ya anak itu susah dihandle? Ya. Saya sih mungkin nggak bisa mendiagnosa dia seperti apa ya Pak ya. Cuman kalau saya lihat itu si anak ini lebih aktif dari teman-teman yang lain. Jadi dia suka mengganggu, memukul teman tanpa sebab gitu ada Pak. Jadi pada saat teman-temannya belajar, dia tiba-tiba memukul atau mengganggu teman. Kira-kira sudah pernah Ibu
Terus mungkin ada yang lain, latar belakang yang lain. Jadi saya juga mungkin bisa minta bantu Bapak itu untuk membicarakan ke orang tuanya, mungkin bisa diomongin ke psikolog atau gimana yang dengan lah gitu. Nanti ada semacam ini Bu, ada faktor lain. Iya. Nanti faktor tadi yang sudah Ibu kenali faktor apa saja? Iya. Dari keluarganya. Iya, dari keluarganya. Dia cucu pertama ya. Iya, Pak. Terus tadi manja. Iya, manja. Terus dari informasi itu Ibu kayaknya tadi ada curiga ini ada Iya. faktor lain. Kira-kira apa itu? Gini ya Pak ya, saya tidak bisa juga mendiagnosa dia seperti apa. Ya. Cuma maksud saya itu saya minta bantu Bapak untuk ngomongin gitu ke orang tuanya gimana kalau di ibaratnya bahasanya itu periksakan lah ya ke psikolog gitu, apakah anaknya termasuk ABK atau tidak gitu. Karena aktifnya itu di atas rata-rata seorang anak kecil gitu. Jadi saya tangkap ini Ibu khawatir mungkin misalnya orang tuanya kok saya dianggap nggak normal gitu ya. Oh iya. Jadi menurut Ibu langkah yang terbaik seperti apa? Apakah saya cuma psikolog atau Ibu punya jurus lain atau punya alternatif lain selain memanggil orang tua? Mungkin kalau dari saya Pak ya, kayaknya Bapak selain membantu saya ngomong langsung ke orang tua, mungkin Bapak bisa koordinasi itu dengan pihak autis center gitu kan, untuk datang langsung ke sekolah, tes setiap anak, mungkin biar tidak ini Pak ya, biar tidak tersinggung orang tuanya sama rata semuanya gitu. Sekali itu Bu, jadi sekaligus untuk sekolah kita bisa ada diagnosis masalah aja. Karena itu dari Ibu kan tadi ingin mengenali semua ya, dan sampai nanti itu tadi khawatir kita semua supaya tidak tersinggung. Menurut Ibu cocok ya kita panggil semuanya aja ahli psikiater ini supaya nanti tidak ada ini ketahuan karena dipikirkan. Itu gimana menurut Ibu? Iya betul sekali Pak. Itu dengan cara kayak itu kan kalau seandainya memang dia dinyatakan didiagnosa mungkin termasuk anak ABK, jadi dia punya pendidikan khusus gitu Pak. Mungkin khusus secara seminggu berapa kali. Berarti udah ketemu ini Bu. Jadi Ibu tadi takut menyinggung orang tua, terus tadi ketemu caranya kita panggil aja psikiater gitu. Jadi supaya tidak ada rasa curiga ke Ibu yang menyampaikan ke saya yang menganggap bahwa ini normal. Nah nanti kalau misalnya sudah ketemu analisis dari psikiater, langkah Ibu apa ya? Kalau sudah ketemu ternyata ini ABK, ini dari faktor-faktor keluarga kan aja. Kira apa yang akan Ibu lakukan setelah tahu setelah kita nanti mau dipanggil psikiater? Lanjutannya gitu. Jadi maksud saya begini ya, jadi dengan misalnya kita mengetahui si anak ini termasuk ABK atau tidak, paling tidak kan ada usaha dari orang tuanya untuk mendaftarkan si anak ini mengikuti salah satu kayak kursus gitu ya Pak ya, mungkin untuk menenangkan, paling tidak untuk menenangkan si anak gitu. Mungkin ada cara-cara atau tersendiri itu untuk gimana caranya biar anak itu lebih tenang dan lebih fokus gitu. Iya, berarti sudah ada alternatif setelah ketemu hasilnya tadi. Ibu sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan kalau sudah ada hasilnya. Gimana Bu? Sudah terang ini untuk masalah itu? Alhamdulillah sih Pak, udah agak lega. Jadi nanti kita akan panggil psikiater, nanti Ibu nyiapkan semuanya lah ya. Setelah kita dapat hasilnya. Gimana Bu? Ada yang perlu kita diskusikan lagi? Mungkin tidak, mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya ya Pak Agus sudah memberikan saya kesempatan bercerita dengan Pak. Iya, terima kasih Bu, sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus dan Bu Fitri yang sudah melakukan praktek coaching pada hari ini. Dan saya di sini diberi kesempatan untuk memberikan hasil yang
Setelah saya mengamati praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Agus dan Bu Fitri, alhamdulillah ya langkah ceritanya sudah dilaksanakan dengan baik. Bu Fitri sudah datang menyampaikan tujuannya dan Pak Agus sudah mendengarkan dengan penuh rasa. Kemudian mereka juga sudah mengidentifikasi masalahnya. Lalu Pak Agus mengarahkan Bu Fitri untuk mencari jalan keluar tadi dari apa yang sudah disampaikan dari masalahnya, dan mereka merencanakan aksi nyatanya untuk memanggil psikiater tadi agar tidak menimbulkan rasa tersinggung oleh orang tua. Itu sangat baik sekali. Jadi di sini Bu Fitri sudah pada tahap tanggung jawab. Nah ya, jadi alur ceritanya sudah berjalan dengan baik, dan ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.